Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Fatika, kelas 631C07, Prodi Akuntansi, NIM 632302119. Di video kali ini saya akan menguraikan jawaban pendidikan Pancasila. 1. Uraikan apa pengertian dari filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari Yunani, yakni filosofia. Gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita-cita pada kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah sebuah ilmu yang berusaha mencari sebab secara mendalam berdasarkan pemikiran dan akal manusia. Filsafat ini juga dapat menjadi pandangan hidup seseorang sekelompok orang mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Namun, filsafat ini juga diartikan sebagai suatu sikap seorang yang sadar dan dewasa ketika memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan melihat secara menyeluruh dengan segala hubungan. 2. Sebutkan penjelasan dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Pertama, dalam sidang BPUPK 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mengandung pemikiran tentang manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, dan sesama dengan masyarakat sebagai sebuah bagian dari bangsa. Menurut Nur Bakri, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. 3. Uraikan alasan mengapa diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikirannya sendiri. Pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang paling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam bangsa dan bernegara. Adapun contoh Pancasila sebagai sistem filsafat artinya dalam kegiatan berbangsa dan bernegara harus berpedoman pada filsafat Pancasila, misalnya toleransi antar agama yang merupakan amalan dari filsafat Pancasila sila pertama. 4. Sebutkan sumber-sumber Pancasila sebagai filsafat. Sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sila pertama, masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kedua, kemanjuran konsepsi internasionalisme yang berwawasan kemanusiaan yang adil dan beradab, menemukan ruang pembuktiannya segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sila ketiga, Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dalam menyatu suatu komunitas politik kemerdekaan Indonesia. Sila keempat, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Memang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sila kelima, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup. Kelompok kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. 3. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang PPUPKI dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 sampai 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila yang secara filosofis. Kelompok kedua mencakup berbagai argumen politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Jelaskan apa yang dimaksud dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintah Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grundslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia Merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan bernegara. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung.
Pada era reformasi, Pancasila sebagai sisa filsafat kurang terdengar resonansinya. Pancasila sebagai sisa filsafat bergema dalam wacana akademik. 6. Uraikan tantangan Pancasila sebagai sifat filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. 7. Apa hakikat dari Pancasila sebagai sistem filsafat? Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahasa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluris yang terdiri atas 3 monopluris, yaitu susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Keempat, hakikat sila kerakyatan yang terletak pada prinsip musyawarah. Kelima, hakikat sila keadilan termasuk dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Sekian penjelasan dari saya.